Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mari kita lanjutkan lagi perkuliahan kita yang tertunda tadi. Saya screen share lagi, yaitu kita lanjutkan. Sebelumnya saya sudah jelaskan semua tentang istilah-istilah yang akan kita temukan pada saat kita nanti akan melihat bagaimana proses osmosis yang akan berpengaruh terhadap tanaman ya, terhadap tumbuhan. Nah, ini ada perhatikan gambarnya, ini adalah quantitative analysis of water potential. Jadi analisis kuantitatif dari potensial air. Nah, sebelum kita mengerti gambar ini, sebaiknya kalian perhatikan dulu. Ini ada lambang-lambang, ya, ada simbol-simbol. Psi ini disebutnya psi. Psi ini adalah menunjukkan potensial air, water potensial. Dan Cs ini menunjukkan potensial zat terlarut atau solutia potensial. Dan ini solut potensial. Nah, dan si P ini adalah potensial tekanan, pressure potensial. Nah, ada rumus yang menjadi baku yang harus kita ingat, yaitu potensial air merupakan potensial zat terlarut ditambah potensial tekanan. Sekarang perhatikan ini, ya. Nah, apabila ada tabung diisi air, nah ini adalah air murni, dan ini air yang di dalamnya ada zat terlarutnya atau ada solutnya, ya. Kalau ini air murni, zat terlarutnya yang titik-titik ini merupakan zat larut, sehingga ini disebut larutan ya atau solution. Larutan ini memiliki konsentrasi 0,1 molar, ya. Sementara air di sini tidak ada zat terlarutnya, jadi tidak ada konsentrasinya. Nah, apabila dia ada penyekat permeable selektif, selective permeable atau membran selective permeable, maka secara alami ya karena ada proses osmosis di mana air akan bergerak dari yang konsentrasi airnya tinggi yaitu high concentration of water ke low concentration of water. Dari air yang konsentrasinya tinggi ke yang konsentrasinya rendah. Ingat, yang konsentrasinya tinggi itu adalah yang tidak ada zat larutnya atau yang lebih sedikit zat larutnya atau disebut juga encer. Sementara zat yang yang memiliki konsentrasi airnya rendah, ini sering disebut juga kental ya atau zilut. Nah, perhatikan sekarang kita ingin menghitung berapa potensial air di sini ya, potensial airnya. Ingat rumusnya, potensial air adalah potensial zat terlarut ditambah potensial tekanan. Nah, di sini potensial airnya 0 megapascal di daerah sini. Nah, bagaimana di daerah ini? Daerah ini kan belum diketahui. Jadi potensial air di daerah ini adalah potensial tekanan ditambah potensial zat terlarut. Potensial zat terlarutnya diketahui yaitu min 0,23. Ya. Kemudian potensial tekanannya 0, tidak ada tekanan di sini, tidak ditekan, maka 0 plus min 0,23 sehingga potensial airnya adalah min 0,23 megapascal. Nah, kalian perhatikan bahwa air sebelumnya kita tahu bahwa air akan bergerak mana sini ya, kita lihat. Nah, air akan bergerak dari daerah dengan potensial air tinggi ke daerah dengan potensial air rendah. Nah, sekarang perhatikan ini. Potensial air yang tinggi, yang sebelah sini, sebelah kiri, dan ini sebelah kanan. Mana yang lebih tinggi? Tentu saja yang lebih tinggi adalah yang 0 megapascal dibandingkan dengan yang min 0,23 megapascal. Itulah makanya air akan bergerak dari daerah yang tekanan airnya tinggi, 0 megapascal,
ke daerah yang tekanan airnya rendah, yaitu min 0,23 megapascal. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, apabila diberi tekanan, kemudian yang tadi diberi tekanan, misalkan tekanannya sebesar positif ya, tekanannya positif. Kalau tekanan itu positif, bisa negatif, dan sebenarnya bisa negatif, bisa positif. Nah, kalau misalkan dia ditekan, itu akan memiliki nilai psi tekanannya adalah positif. Misalkan dia diberi tekanan sebesar 0,23. Nah, tadi di sini tekanan psi larutannya, tekanan zat terlarutnya tadi seperti yang sama, yaitu min 0,23. Sehingga tekanan airnya dijumlahkan, yaitu 0 megapascal. Sehingga kita lihat bahwa di kiri tekanan airnya 0 megapascal, di kanan tekanan airnya 0 megapascal. Lalu apa efeknya? Air tidak akan bergerak ke kanan dan tidak akan bergerak ke kiri, karena tekanan kanan dan kirinya seimbang. Nah, lalu perhatikan yang ini, ya. Apabila ditekan lagi lebih besar, yaitu sejumlah 0,3. Nah, sementara tekanan larutannya, zat larutnya, masih sama, min 0,23. Maka setelah dijumlahkan, jadi min 0,07 megapascal. Sehingga di kanan dan di kiri tekanannya, psi tekanan airnya, potensial airnya, menjadi lebih tinggi di sebelah kanan. Apa efeknya? Air akan bergerak dari kanan ke kiri. Permukaan air sebelah kiri akan naik. Ini namanya seperti yang tadi, bahwa air akan bergerak dari yang potensial airnya tinggi ke potensial airnya rendah. Tetapi tekanan ini menunjukkan bahwa ini pergerakannya adalah aktif karena diberi tekanan. Tekanan diberi tenaga ya. Ini oleh kita ditekan gitu. Seperti itu. Ada tekanan dari luar. Yang secara alami adalah yang sebelumnya. Ini ya, tidak ada tekanan. Maka akan dari yang encer, dari pure water akan bergerak ke air yang memiliki zat terlarut. Nah, jadi perhatikan satu lagi nih. Nah, sekarang apabila tekanannya adalah negatif, yaitu dihisap. Ini alat ini menghisap, dia memiliki tekanan yang negatif, yaitu psi tekanannya memiliki psi atau potensial tekanan yang negatif, yaitu min 0,30. Nah, psi larutannya tidak ada zat terlarut, sehingga potensial zat terlarutnya 0. Dijumlahkan potensial air menjadi min 0,30 megapascal. Nah, di sini adalah zat terlarut potensial zat terlarutnya atau psi S-nya min 0,23, tidak ada tekanan, berarti potensial tekanannya 0, sehingga potensial airnya min 0,23 megapascal. Mana yang lebih tinggi tekanannya? Yang sebelah kanan, sehingga air akan bergerak ke kanan. Seperti itu. Ya, saya kira cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.